Kalian pernah nggak sih mikir gimana caranya barang-barang seperti kain, makanan, obat itu yang asalnya dari luar negeri bisa sampai ke negeri kita sendiri, bahkan ke pelosok negeri loh. Kalau ingin tahu gimana caranya, let's go kita nonton video berikut ini. Pertama, misalkan nih, anggap kita adalah sebuah perusahaan manufaktur kain yang pada Sritex dan kami ingin mengirimkan barang secara global yaitu melalui ekspor dan juga secara domestik. Jadi, pembahasan materi kali ini yaitu ekspor barang dari Indonesia ke Suriname, yaitu sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan. Wah, gimana nih Kak caranya kirim barang dari Sukoharjo ke Suriname? Oke, aku jelasin nih ya Kak. Proses pertama, kita harus menentukan jenis kontainer yang akan kita pakai. Dikarenakan kita ingin mengirim 15 ton barang, maka kontainer yang kita gunakan adalah FCL atau Full Container Load, di mana nanti isi kontainer tersebut hanya berisi barang-barang kita saja. Nah, untuk rutenya secara garis besar barang akan dibawa dari PT Sritex di Sukoharjo, kemudian dikirimkan ke Surabaya, ke Singapura. Dari Singapura kita melakukan pengiriman ke Prancis dan Guyana Prancis, berakhir di Suriname. Nah, untuk pengiriman ini dimulai dari tanggal 4 Desember 2023 pada saat barang dikirim dari gudang PT Sritex di Sukoharjo menuju pelabuhan Tanjung Perak menggunakan truk tronton yang dapat mengangkut barang hingga 20 ton. Kemudian barang tersebut akan dibongkar muat di hari yang sama agar bisa dimasukkan ke dalam kontainer yang telah kita sewa. Pada 6 Desember 2023, barang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Pelabuhan Singapura menggunakan kapal Sinar Siantar. Lalu pada tanggal 8 Desember 2023 pada pukul 2:13 pagi, barang akan transit di Pelabuhan Singapura selama 3 hari. Kemudian dilanjutkan pelayarannya menuju ke Pelabuhan Le Havre, Perancis menggunakan kapal CMA CGM Greenland. Kapal CMA CGM Greenland akan berlayar selama 16 hari 22 jam dan kemudian akan tiba di pelabuhan Le Havre pada tanggal 31 Desember 2023. Kemudian barang akan ditransitkan di pelabuhan tersebut selama 2 hari dan akan dinaikkan kembali ke kapal CMA CGM Sinemari dan kemudian akan diberangkatkan kembali ke pelabuhan De Grasse-les-Canas di Gunaya pada tanggal 3 Januari 2024. Usai barang tersebut sampai di Cairns pada tanggal 20 Januari 2024, barang tersebut akan transit 1 hari di pelabuhan tersebut. Kemudian, barang tersebut akan dipindahkan ke kapal Naja menuju pelabuhan terakhir, yaitu Pelabuhan Paramaribo di Suriname. Total untuk mengirimkan barang dari Sukoharjo ke Suriname ini memakan waktu 55 hari. Sedangkan total biaya yang dihabiskan untuk melakukan pengiriman ini yaitu sebesar Rp79.638.663,75 dengan rincian seperti pada yang di atas ini. Selanjutnya, kita akan mengilustrasikan bagaimana sih rute dan moda transportasi, yaitu rute domestik untuk menjangkau ke Pulau Miangas. Hah, Miangas? Apaan tuh? Yups, benar sekali. Kalian nggak salah dengar nih. Kita mau kirim barang ke pulau paling utara Indonesia bagian timur nih. Pulaunya kecil sekali, lebih dekat dengan Filipina daripada ke pulau wilayah Indonesia lainnya. Pengiriman barang dari Sukoharjo ke Pulau Miangas akan memakan waktu sekitar 11 hari. Pertama, kita akan menggunakan moda transportasi darat, yaitu dari Sukoharjo ke Surabaya pada tanggal 12 Desember 2023 dan juga akan sampai di Surabaya pada tanggal yang sama. Lalu ketika sampai di Surabaya, kita akan memberikan pada jasa konsolidator untuk menggunakan LCL dan mereka akan mengurus untuk pilot kontainer dan akan disiapkan untuk diberangkatkan. 13 Desember pukul 11 malam, barang akan diberangkatkan dengan kapal Ifamas dan akhirnya sampai ke Pelabuhan Bitung pada tanggal 18 Desember. Barang akan transit ke Pelabuhan Bitung dalam sehari dan akan dipindahkan dengan kapal trayek R35 Kendala Nusantara 1 dan diberangkatkan menuju ke Pulau Miangas pada tanggal 19 Desember 2023.
Kapal akan sampai di Pulau Miangas setelah 2 hari kemudian atau pada tanggal 22 Desember 2023. Nah, kira-kira dari perakiraan yang kita udah tentuin tadi, berapa sih total seluruh biaya? Yaitu 9.535.000 dengan rincian biaya sebagai berikut ya teman-teman. Wah, ternyata untuk ngirim satu barang aja tuh susah dan lama banget ya prosesnya. Tapi tenang saja, dengan perbaikan logistik yang terus dilakukan, bukan tidak mungkin di masa depan nanti logistik bakal jadi lebih cepat, efisien, dan tentunya lebih murah. Nah, buat kalian yang ingin belajar lebih lanjut tentang dunia kelogistikan, sini deh, join dan bergabung bersama kami di Universitas Diponegoro di Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik.